Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Hidayatullah dari kelas 12 jurusan Asisten Keperawatan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang penyakit osteoartritis. Ada yang tahu sebelumnya osteoartritis itu apa? Ya, osteoartritis merupakan golongan rematik sebagai penyebab kecacatan yang menduduki urutan pertama dan akan meningkat dengan meningkatnya usia. Penyakit ini jarang ditemui pada usia di bawah 46 tahun, tetapi lebih sering dijumpai kepada usia di atas 60 tahun. Beberapa faktor yaitu seperti usia, jenis kelamin, ras, keturunan, dan faktor mekanis. Nah, patofisiologi. Selama ini, penyakit osteoartritis atau yang disebut juga OA sering dipandang sebagai proses penuaan yang tidak dapat dihindari. Ternyata, penyakit osteoartritis ini merupakan penyakit gangguan hemostasis, metabolisme kartilago dengan kerusakan struktur protegolika kartilago yang menyebabnya belum jelas. Nah, klasifikasi osteoartritis terbagi menjadi dua. Yang pertama osteoartritis primer dan yang kedua osteoartritis sekunder. Nah, osteoartritis primer itu atau OA tidak diketahui dengan jelas penyebabnya, dapat mengenai satu atau beberapa sendi. Sedangkan OA sekunder dapat disebabkan oleh penyakit yang menyebabkan kerusakan pada sinovia sehingga menimbulkan osteoartritis sekunder. Beberapa keadaan yang dapat menimbulkan osteoartritis sekunder sebagai berikut. Yang pertama, trauma. Yang kedua, faktor genetik. Yang ketiga, penyakit metabolik. Selanjutnya yaitu manifestasi klinis. Yang pertama, rasa nyeri pada sendi. Yang kedua, kekakuan atau keterbatasan gerak. Yang ketiga itu peradangan. Yang keempat, mekanik. Yang kelima, pembengkakan sendi. Dan yang keenam adalah gangguan fungsi. Nah, di sini ada pemeriksaan penunjang yaitu pemeriksaan radiologi. Gambaran radiografi sendi yang menyokong diagnosis osteoartritis ialah yang pertama, terlihat penyempitan celah sendi yang sering kali asimetris. Dan yang kedua itu peningkatan densitas atau sklerosis pada tulang subkodral. Yang ketiga itu ada kista tulang. Yang keempat ada osteofit pada pinggir sendi. Yang kelima itu ada perubahan struktur anatomi sendi. Nah, selanjutnya di sini ada penata laksanaan. Ada terapi non farmakologik dan terapi farmakologik. Nah, di terapi non farmakologik itu yang pertama kita minum atau mengkonsumsi vitamin D, C, E, dan beta karotin. Yang kedua itu menjaga sendi. Yang ketiga itu olahraga, namun olahraganya jangan yang terlalu berat. Yang keempat kita bisa minum teh hijau. Dan yang kelima kita bisa mengompres air panas dan air dingin. Nah, selanjutnya itu di terapi farmakologi ada beberapa obat. Contohnya seperti acetaminophen, tropical pain, dan kortikosteroid. Atau Anda bisa juga konsultasi kepada dokter atau tenaga medis lainnya. Nah, di sini saya akan mengasih tahu cara pencegahannya. Yang pertama, kita menghindari olahraga yang bisa menyebabkan sendi terluka. Yaitu contohnya Anda olahraganya jangan terlalu berat atau Anda jangan terlalu mengangkat beban yang melebihi kekuatan batas sendi Anda karena takutnya terjadi kerusakan.
Nah, yang kedua itu mengontrol berat badan agar berat yang ditopang oleh sendi menjadi sedikit ringan. Jadi jangan terlalu berat, takutnya sendinya tidak kuat. Yang ketiga itu minum obat untuk mencegah osteoartritis. Seperti yang tadi telah disebutkan, ada beberapa contoh obatnya. Dan yang selanjutnya itu beristirahat dengan cukup dan teratur. Yang selanjutnya melakukan peregangan otot secara rutin. Jadi setiap pagi misalnya Anda bisa lari santai atau jalan-jalan agar otot Anda tidak kaku. Dan yang terakhir itu mengontrol gula darah. Kesimpulannya adalah osteoartritis atau OA adalah gangguan sendi yang bersifat kronis disertai kerusakan tulang dan sendi berupa disintegrasi dan pelunakan progresif yang diikuti dengan pertambahan tumbuh pada tepi tulang dan tulang rawan yang disebut juga osteofit dan fibrosis dan kapsul sendi. Kelainan ini timbul akibat mekanisme abnormal, proses penuaan, trauma atau kelainan yang menyebabkan kerusakan tulang rawan sendi. Keadaan ini tidak berkaitan dengan faktor sistematik atau infeksi. Nah, banyak orang yang lupa bersyukur diberi kesehatan, dan ketika sakit mereka baru sadar betapa pentingnya kesehatan dan mahalnya kesehatan itu tersebut. Maka dari itu, mari kita bersama-sama menjaga kesehatan tubuh kita dengan cara kita melakukan pola hidup yang sehat dan benar. Karena itu, kalau bukan kita, siapa lagi? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di share, like, and subscribe teman-teman. Oke?